Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Anggun Layani Ulfa dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3B. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah Candi Borobudur. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan istilah Candi Borobudur. Mari simak video materi yang akan kita bahas di sini. Sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang. Candi tersebut merupakan salah satu candi terbesar di Indonesia. Nama Candi Borobudur diambil dari bahasa Sanskerta Bare, yaitu kompleks candi, dan budur beduhur, salah satu peninggalan budaya dan agama Buddha yang sangat bersejarah. Candi Borobudur menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Menurut catatan sejarah, Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun pada abad ke-9, yang mana saat itu dibangun oleh para penganut Buddha Mahayana pada masa kerajaan dinasti Shailendra atas inisiatif Raja Samaratungga. Raja memerintah untuk membangun sebuah pembangunan candi yang kala itu dipimpin oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Tanpa bantuan kecanggihan teknologi di masa kini, Gunadarma menggambar Candi Borobudur yang luasnya mencapai ratusan meter persegi itu. Dari pembangunan tersebut, Borobudur dapat diselesaikan dalam waktu 50-70 tahun kemudian. Kemegahan itu, Borobudur sempat sirna berabad-abad terkubur tanah dan abu vulkanik yang diperkirakan efek erupsi Gunung Merapi. Pada abad ke-15, Candi Borobudur mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang berpindah ke agama Islam. Candi berhasil direstorasi kembali oleh pemerintahan Thomas Stamford Raffles saat menjabat Gubernur Jenderal di Pulau Jawa tahun 1911. Tinggi candi mencapai 42 meter saat ditemukan. Kini tingginya 34,5 meter saja. Ada tingkatan yang terkubur dibiarkan terkubur karena alasan pertama untuk menguatkan pondasi candi, dan yang kedua karena tingkatan terbawah memiliki gambar pandang hubungan suami istri. Pengaruh bangunan candi. Candi Borobudur dipengaruhi oleh seni bangunan Indonesia, yaitu punden berunda. Artinya, bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang penganut animisme dan dinamisme. Di era megalitikum, punden berunda selalu bertingkat 3 dengan makna masing-masing. Ada 3 bagian yang dilambangkan menurut urutan bangunan punden berunda yang dipadukan dengan ajaran Buddha, yaitu tingkat pertama, Kama Dhatu, melambangkan kehidupan saat masih di kandungan ibu, dalam artian alam bawah atau dunia nafsu. Yang kedua, tingkat Rupa Dhatu, melambangkan kehidupan di dunia, dalam artian disamakan dengan dunia antara dunia rupa, bentuk, dan wujud. Dan yang ketiga, tingkat Arupa Dhatu, melambangkan kehidupan setelah meninggal, dalam artian alam atas atau dunia tanpa rupa, wujud, dan bentuk. Dan yang terakhir ada pemugaran atau restorasi Candi Borobudur. Pemugaran pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Van Ark. Selanjutnya, pemugaran kedua dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang diketuai oleh Sukmono dan UNESCO pada tahun 1973 hingga 1983. Pemugaran yang diketuai oleh Sukmono ini memakan waktu hingga sekitar 10 tahun yang dimulai pada tanggal 10 Agustus 1973. Proyek kolosal ini pun secara resmi usai tepat pada 23 Februari 1983 dengan pembongkaran lantai rupa dhatu, pemasang struktur penguat sebagai dasar dinding lorong, pembersihan hingga pengawetan batuan candi.
Pada tahun 1960, Candi Borobudur dinyatakan dalam keadaan darurat. UNESCO pada akhirnya terlibat lebih aktif dalam upaya pelestarian situs bersejarah ini. Kemudian, pada 1971 dilakukan upaya penyelamatan Candi Borobudur secara besar-besaran. UNESCO secara resmi telah menyetujui pemberian bantuan pemugaran untuk Candi Borobudur. Pada 23 Februari 1983, pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai. Presiden Soeharto pun secara resmi membuka Candi Borobudur bagi masyarakat luas. Sebelumnya, Candi Borobudur bersamaan dengan Candi Pawon dan Candi Mendut ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Nama Borobudur Temple Complex diberikan UNESCO untuk situs sejarah yang dimiliki Indonesia ini. Pada 2008, kawasan Candi Borobudur ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Penetapan kawasan strategis nasional sendiri akan diikuti dengan peninjauan dan penataan kembali zonasi kawasan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.